Baik, selamat beraktivitas teman-teman. Kembali lagi bersama Pujang Desa. Kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi pencatatan keuangan desa untuk mempermudah teman-teman melakukan perhitungan anggaran di aplikasi Siskudes. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan bagikan. Ikuti terus video-video tutorial di Pujang Desa supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload. Pada video kali ini menjawab pertanyaan teman atau permintaan teman di kolom komentar di channel saya yang meminta agar dibuatkan aplikasi pencatatan keuangan versi Excel. Dan kali ini saya sudah buat aplikasi yang baru standar, dan aplikasi ini saya akan berusaha upgrade semaksimal mungkin untuk lebih memperdetail lagi masalah laporan keuangan. Langsung saja teman-teman. Terlebih dahulu, untuk menggunakan aplikasi ini, tahunnya harus kita sesuaikan dengan nama desanya. Untuk itu kita sesuaikannya di sini, di inputan desa. Di sini kita ganti semua sesuai dengan data-data di desanya masing-masing. Maka secara otomatis akan muncul di sini. Di aplikasi ini juga sudah dilengkapi dari penerimaan desa, persentase anggaran, anggaran belanja, realisasi, penyerapan ADD dan DDS, kemudian ada outputnya, output realisasi sesuai dengan PMK, kemudian jumlah realisasi, selisih anggaran, dan selisih saldo. Nah, selain itu, di sini juga saya lengkapi dengan menu APBDes, menu belanja, menu realisasi, menu perubahan, menu chart, menu data umum, dan inputan desa. Kita mulai dari APBDes ya. Ini aplikasi kontrol APBDes. Di sini saat kita menginput APBDes sesuai dengan apa yang telah kita input di aplikasi Siskudes sebelumnya, harus diisi di sini, tapi mengisinya di sini ya. Jadi untuk mengisi APBDes pokok ini harus sesuai dengan apa yang kita input di aplikasi Siskudes kita. Misalnya di sini saya input ini hanya contoh ya. Contoh anggaran misalnya PAD misalnya 120 juta. Kemudian dana desa DDS misalnya 650 juta. ADD-nya misalnya 350 juta. Ya. Kemudian bantuan keuangan kabupaten misalnya 120 juta. Bantuan keuangan provinsi misalnya 150 juta. Baru kita klik ini simpan. Maka secara otomatis terbaca muncul di sini bersama dengan jumlahnya. Tapi setelah kita klik simpan, maka ini akan kosong. Maka tidak boleh lagi mengklik simpan karena otomatis ini akan terhapus kalau kita klik lagi. Misalnya ini ya. Maka di sini kosong kembali. Nah, olehnya itu saat kita setelah menginput, maka jangan diklik lagi saat kosong di inputannya. Nah, kita ulang, DDS-nya 250 juta. Ya. Dan ada misalnya 350 juta. Ini hanya contoh. Di sini 120 juta. Di sini 150 juta. Ya. Ini ya, muncul secara otomatis di sini. Selanjutnya kita input belanja pegawai misalnya. Ini hanya contoh. Belanja pegawai 340 juta. Kemudian belanja barang dan jasa misalnya 450 juta. Kemudian belanja modal misalnya 400 juta. Belanja tak terduga 120 juta. Ini hanya contoh, baru kita klik simpan. Sama di atas, jangan lagi kita klik simpan pada saat penginputannya kosong. Nah, di sini masih ada selisih ya.
karena di Siskiodes itu tidak boleh ada selisih, jumlah pendapatan harus terbagi habis. Di sini masih ada 80 juta, jadi tinggal kita tambahkan yang mana kita mau tambah, misalnya ini jadi 200 juta ya, kita input ulang kembali 340 juta, kemudian 450 juta, kemudian 400 juta, dan di sini ini 120 kita tambah 80 juta menjadi 200 juta. Kita klik simpan kembali. Nah, di sini sudah kosong ya. Jumlah pendapatan desa sama dengan jumlah belanja. Maka jumlah sisa lebih penganggarannya menjadi sama dengan pendapatan desa. Kalau teman-teman di desanya ada penerimaan pembiayaan, silahkan diisi di sini. Kita lihat di dashboardnya. Nah, dashboardnya sudah ada ya, 1.390 juta persis dengan di APBDes-nya. Nah, setelah kita input APBDes, kita input lagi belanja desa. Di sini persentasenya sudah ada, capaiannya dari anggaran. Nah, di sini ya, Ketapang minimal 20% sesuai PMK. Ini belum kita input. Penyinput Ketapang itu di sini, data umum Ketapang. Nah, apa-apa saja kegiatan Ketapang di desanya, misalnya ini belanja benih ikan, atau misalnya belanja bibit kopi misalnya, anggarannya misalnya 150 juta. Kemudian pengadaan hand traktor mini misalnya 30 juta. Nah, ini semua diisi ya, karena di sini jangka waktu kerjanya tidak ada, maka bisa saja kita kosongkan atau kasih bikinnya saja. Nah, kita lihat Ketapangnya sudah mencapai ya 27%, karena ini kan standar minimalnya 20%. Nah, sesuai PMK. Selanjutnya kita akan mengisi ini diisi di belanja ya. Misalnya penyelenggaraan pemerintahan desa hanya katakanlah ini 350 juta, ini kita ganti nih sesuai dengan anggaran di Siskiodes kita, misalnya pelaksanaan pembangunan desa 400 juta. Ini hanya saya contohkan saja, misalnya ini 70 juta, ini sudah cocok ya. Kemudian ini ke bawah juga kita isi sesuai dengan yang ada di desanya masing-masing. Nah, kemudian di sini realisasinya akan kita isi nanti ya. Selanjutnya di sini kan sudah ada belanjanya, tapi realisasinya belum kita isi. Kita masuk di realisasi. Ini secara otomatis setelah kita input di APBDes, maka di sini secara otomatis akan terisi. Jadi ini tidak boleh diganggu-ganggu lagi, sebab nilai-nilai yang ada di sini sudah paten. Kalau ini dirubah maka tidak akan sinkron dengan sistem. Realisasinya misalnya ya, kita realisasi di sini. Misalnya belanja pegawai dari anggaran 350 juta, kita realisasi baru 300 juta. Kemudian belanja barang dan jasa anggarannya 450 juta. Kita baru realisasi misalnya 380 juta. Ya. Ini hanya contoh. Kemudian belanja modalnya kita belanja katakanlah sudah klop 400 juta. Kita sudah belanjakan semua, kita sudah realisasi semua. Kemudian belanja tak terduga misalnya dari 200 juta baru 180 juta. Nah, di sini jumlah belanja kita, jumlah realisasi kita ya, yang anggaran kita ada 1.390 juta, kita realisasi baru 1.260 juta. Nah,
kita lihat di sini ya, ini belanja pegawai baru 88%. Ini 400 juta sudah realisasi 100%. Output realisasinya sudah 91%. Ini sesuai PMK minimal 40%. Ini sudah kita capai. Ya, ini kenapa ini minus selisih anggaran dan realisasi, karena ini belum terisi. Jumlah realisasi kita baru 1.260 dari 1.390. Nah, kita akan isi di sini ya. Ini penyelenggaraan pemerintahan desa realisasinya. Misalnya dari anggaran 350 juta baru 300 juta kita realisasi. Kemudian ini pelaksanaan pembangunan desa sudah 400 juta. Kita sudah realisasi semua, ya katakanlah begitu. Di sini pembiayaan masyarakat baru katakanlah kita sudah realisasi semua juga 1 kali kegiatan. Kemudian di sini misalnya bidang pemberdayaan masyarakat dari 120 juta baru 180 juta kita realisasi. Ini hanya contoh. Bidang penanggulangan bencana misalnya ya kita realisasi baru 180 juta juga. Kemudian ini di bawah sudah klop misalnya 450 juta, langsung 100% di sini. Dari 18 juta misalnya kita klopkan juga 1 kali belanja. Ini pengadaan traktor misalnya 30 juta. Kalau misalnya ini per 400 juta, nah dia baru 89%. Nah, di ini yang kita belanjakan dari anggaran kita 1.390 juta, baru 1.130 juta kita belanjakan. Berarti penyerapannya baru 81%. Maka kita masih punya saldo 260 juta ya. Kenapa 260 juta? Karena ini belum seimbang ini 1.390, sementara kita belanja baru 1.130 juta. Nah, kalau misalnya ini sudah kita belanjakan semua, otomatis di sini saldo kasnya 0. Nah, ini selisihnya kenapa masih selisih? Karena realisasi kita lebih tinggi dibanding dengan anggaran belanja. Jadi kalau misalnya ini kita naikkan, maka ini juga akan naik ya. Misalnya ini 130 juta selisihnya. Jadi kalau misalnya ada selisih seperti ini, kita cari berarti ada penganggaran kita yang belum sesuai dengan realisasi. Artinya realisasi lebih tinggi dibanding dengan penganggaran. Nah, inilah gunanya ini aplikasi, karena digunakan untuk mengecek arus keuangan kita, arus belanja kita di aplikasi SYSKIUDES apakah sudah sesuai atau belum. Kalau masih ada seperti ini minus, berarti masih ada selisih antara belanja desa dengan realisasi. Artinya realisasi lebih tinggi, lebih banyak dibanding belanja. Jadi kita cek apakah realisasi kita yang terlalu tinggi atau lebih-lebihi, ataukah belanja kita yang kurang, ada di penganggaran belanja kita yang masih kurang. Jadi kita tinggal cek ya. Ini kan ada 130 juta selisihnya, sementara di sini masih ada ya, masih 260 juta. Jadi harus kita seimbangkan antara belanja desa dengan pendapatan desa. Nah, contoh ya di realisasi ya, ini kan anggarannya ya 300, katakanlah kita realisasi 350 juta. Kemudian ya sudah cocok. Nah,
ini tinggal 80 juta selisihnya, berarti ini dari anggaran masih ada yang belum kita realisasi. Jadi kita tinggal cari di mana letak kesalahan penginputan kita, baru kita sesuaikan di sini, karena ini secara otomatis membaca. Jadi ini tujuannya aplikasi adalah untuk mengecek kontrol keuangan kita. Nanti teman-teman sesuaikan penginputannya berdasarkan penginputan di SysQDS-nya. Belanja asetnya belum kita isi ya. Nah, sekarang di realisasi tadi, karena ini kita sudah realisasi, misalnya ini dari anggaran kita sudah realisasi, tetapi di belanja desa masih kurang. Tinggal kita cari, misalnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa masih ini belum sesuai, atau pelaksanaan pembangunan desa yang masih kurang ya, tinggal kita tambah. Misalnya di pelaksanaan pembangunan desa, di sini kan yang kita belanja baru 400 juta. Nah, di pelaksanaan pembangunan desa ini kan anggarannya, kita lihat dulu anggarannya. Pelaksanaan pembangunan desa, misalnya kita anggarkan 600 juta atau 500 juta lah. Ini sesuai dengan anggaran di aplikasinya. Kalau misalnya belum sesuai, berarti masih ada penginputan kita yang salah, karena ini secara otomatis akan membaca. Ini persentase penyerapannya baru 85%, masih banyak sekali ya. Ini pendapatannya 1 miliar, sementara sini 1 miliar 180. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan penginputannya. Di sini kita bisa lihat kontrolnya bahwa ternyata ada penginputan kita di SysQDS yang salah. Nah, di perubahan ini kita rubah. Di sini kita input apa-apa yang kita rubah di perubahan anggaran. Begitu juga di chart ini mutlak, setiap akhir tahun ini dimasukkan catatan atas laporan keuangan, tinggal diisi masuk apa-apa yang pergerakan keuangan kita berdasarkan rekening koran, penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya di data umum. Di data umum ini lengkap di dalam. Di sini tinggal kita isi nilai-nilainya, kegiatan apa saja yang kita lakukan di desa, kita tinggal isi semua di sini. Nah, kemudian ada SDM, kegiatan apa yang berkaitan dengan SDM yang dilaksanakan di desa. Selanjutnya RPJM harus sinkron, ini RPJM tahun sekarang ya, tahun yang berjalan harus diisi juga, harus sesuai. Rekapnya, rekap pendapatan, kemudian realisasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, sehingga kita bisa melihat berapa persen realisasi kita. Kemudian ketapang ya, di sini kita input seperti tadi. Nah, ini ada petunjuknya di bawah. Masalah pengisian tabelnya di atas ada petunjuknya. Jadi kembali tadi, kalau misalnya ada yang seperti ini, masih ada selisih, inilah tugasnya aplikasi ini untuk mendeteksi di mana kesalahan kita. Karena biasa di SysQDS kita menginput, ternyata ada perbedaan, ada selisih. Nah, sama kalau misalnya sebelum menginput di SysQDS kita catat-catat memang di sini, baru kita input di SysQDS supaya di aplikasi SysQDS tidak bingung lagi. Atau kalau misalnya kita salin dari SysQDS, di sini kita bisa lihat kesalahan penginputan kita di aplikasi SysQDS di mana, karena akan muncul di sini perbedaannya, selisihnya. Untuk mencari selisihnya di sini sangat gampang, karena ini yang kita lihat jumlah pendapatan dikurang jumlah belanja, itu yang akan muncul di sini. Kemudian ini ya, selisih anggaran dengan realisasi, anggarannya berapa, sementara realisasinya ini ya, anggarannya ini sementara realisasinya ini.
berarti ini yang kurang. Karena ini realisasi dari anggaran, misalnya anggarannya 150 juta di atas, atau ini 340 juta ya, bagi pegawai, ini baru 300 juta, berarti masih ada 40 juta. Kalau misalnya kita klopkan 100% di sini lantaran di sini masih minus, berarti di penginputan kita di anggaran belanja yang salah. Di sini tugasnya ini aplikasi untuk mendeteksi. Jadi silakan teman-teman lihat koreksi keuangannya masing-masing di penginputannya di aplikasi Siskaudes sebelum diposting. Input dulu di aplikasi ini supaya terbaca, dan di sini langsung kita bisa lihat di mana kekurangannya. Cukup di sini yang saya bisa bagikan. Jika ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya. Ada kontak person saya di bawah lewat WA, atau bisa langsung masuk di YouTube, klik tautan ini untuk melihat penggunaan aplikasi ini di YouTube. Kalau misalnya ada yang teman-teman yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Cukup sekian yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ikuti terus tutorial saya.